Halo, selamat datang di channel malati.com. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling bersejarah di Indonesia, yaitu peristiwa tahun 1998. Tahun yang penuh dengan perubahan dan juga tantangan bagi negara kita. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami latar belakang dari peristiwa ini. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangatlah parah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sangatlah anjlok, inflasi meroket, dan banyak perusahaan gulung tikar. Keadaan ini diperparah dengan korupsi yang merajalela dan pemerintahan otoriter Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi semakin panas ketika tuntutan masyarakat untuk perubahan tidak kunjung didengar. Pada bulan Mei 1998, situasi memuncak dengan kerusuhan besar-besaran. Kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta pada tanggal 12 sampai 15 Mei. Banyak toko dan bangunan dibakar. Terjadi penjarahan di mana-mana dan ribuan orang terluka. Dan pada saat yang sama, di kampus Trisakti Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi penembakan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa yang mengadakan aksi damai, mengakibatkan 4 mahasiswa tersebut tewas dalam peristiwa itu. Kerusuhan yang terjadi membuat situasi semakin tidak terkendali. Tekanan demi tekanan membuat Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai penggantinya. Ini menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa,
ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Pasca insiden peristiwa tahun 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah demokratisasi yang lebih luas dan kebebasan dalam berpendapat. Pemerintahan yang baru memperkenalkan sejumlah reformasi, termasuk desentralisasi kekuasaan dan perubahan dalam sistem pemilihan. Tetapi peristiwa ini juga meninggalkan trauma bagi banyak orang, terutama mereka yang menjadi korban dalam kekerasan. Saat ini, Indonesia terus berjuang untuk menyempurnakan demokrasinya dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Demikianlah sejarah singkat dari peristiwa tahun 1998 yang membawa perubahan besar bagi Indonesia. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya demokrasi dan keadilan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.